Baru tahu ya? Tahu. Agenda kegiatan hari ini yang pertama berdoa. Nah, tadi kita kan dulu berdoa. Ya, jadi sebelum acara ini dimulai, marilah kita sama-sama mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga acara ini berjalan lancar dengan baik dan tidak ada hambatan. Amin. Yang kedua ada icebreaking. Yang ketiga ada tujuan kegiatan. Yang keempat materi dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, sudah dibaca. Oke, sekarang icebreaking. Biar tambah gerah, biar tambah semangat. Semuanya berdiri ya. Sudah apa kan? Sambil icebreaking sambil berzikir. Biar selalu ingat sama yang di atas. Siap. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Sekali lagi. Ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk lagi. Kenapa tadi saya ngomongnya itu zikir? Biar kita selalu ingat sama yang di atas ya, sebagai makhluk hidup harus selalu berzikir. Lanjut. Tujuan kegiatan kali ini. Tujuan kegiatannya yang pertama, melakukan pengimbasan tentang materi budaya positif kepada rekan guru serta seluruh keluarga besar SMP 1 Gunung Jati. Dan yang kedua adalah bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Gunung Jati. Oke, kita akan membaginya ke dalam 6 bagian. Yang pertama adalah bagian 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, di sini ada beberapa, bukan kasus. Kalau ini perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan. Maka ibu dengan temannya ya saling berhadapan. Yang tidak ada, yang tidak ada, cukup menggenggam tangannya saja, ya. Coba Bu Mala, coba Anda yang mengepalkan tangan Anda. Kemudian Bu Sukia, silakan coba rayu teman Anda, bisa nggak kira-kira kepala tangannya dibuka? Tidak mau. Saya kasih sesuatu deh. Apa sesuatunya? Coba pakai kekerasan. Bukan sekarang nih. Nggak mau. Atau tetap nggak mau ya? Coba sekarang gantian. Buka dong. Kenapa ya? Nggak mau Bu. Coba di sini. Ya, katanya yang dipegang itu adalah sesuatu yang berharga. Tadi Bu Mala dirayu tidak mau, digertak juga tidak mau. Kenapa ya? Pun dengan Bu Sukia tidak mau ya. Tapi coba dengan Bu Lina dan Bu Anissa. Misalkan Bu Lina ya nih meminta sesuatu dan itu membutuhkan banget pertolongan dari Ibu Anissa. Kira-kira Bu Anissa mau membukanya atau tidak? Coba Bu Lina praktekkan dulu. Nek, apunten, ibu keur mantosan, buka eta. Alim. Nggak mau. Bahasa Sunda jadi kita kok nggak mau sih. Alim.
dong punya saya. bantuan. Mau. Mau. Tetap nggak mau ya ternyata ya. Kenapa ya? Apa yang terjadi? Nah, coba di sini kejadiannya kenapa ya? Saya tanya dulu ya. Kenapa Bu Mala tidak mau membuka tangannya, kepala tangannya? Karena isinya sesuatu yang berharga. Sesuatu berharga itu misalnya seperti apa? Seperti suami saya, Bu. Iya, soalnya tidak mau dibagi-bagi. Oh, iya, betul. Dia salah. Jangan minta suaminya, Bu. Kalau setia, kenapa nggak mau dibuka tangannya? Sama, itu adalah sesuatu yang berharga untuk saya. Jadi tidak semua orang bisa atau meminta dari saya. Katanya karena itu ada sesuatu bagi saya. Bagimu malah suami itu gak mau dibagi-bagi. Kalau dia iya karena ini sesuatu yang berharga bagi saya. Sekarang satu lagi ya contoh. Ada nggak sih yang mau membukakan kepala tangannya? Tapi saya lihat ya, ini dari mana ya? Oke, dari Mbak Ita sama dengan Bu Zahra, silakan. Oh Dede. Silakan. Jadi kita tolong dong, itu dirasa tinggi banget, gerakan gak nyampe. Boleh gak buka kepala tangannya buat ambilin barangnya di atas lemari? Ya pokoknya di atas lemari aja ini. Oh, sama sih? Gak bisa ngambil sendiri. Iya Bu, gak nyampe. Oh, butuh banget ya? Iya. Oh, baiklah. Iya, terima kasih. Oke. Nah, ternyata ada satu orang yang mau membukakan tangannya. Kenapa? Apakah itu karena dipaksa? Dipaksa kok? Iya. Enggak. Apa karena rayuannya? Tidak. Tidak. Kenapa? Kok mau sih dibuka? Bukannya itu sesuatu yang berharga ya? Ya, karena berharga bukan berarti tidak bisa dibagi. Bagi orang lain membutuhkan, tidak apa-apa. Berarti itu berasal dari diri sendiri atau karena ada permintaan dari orang lain? Diri sendiri. Oke, dari sendiri. Nah, berarti ada dua ya. Yang pertama tidak mau membukakan genggaman tangannya karena inilah yang berharga bagi saya. Saya tidak akan membaginya dengan orang lain. Tapi di lain pihak, di lain orang ada yang mau membukakan. Kenapa? Toh selama saya bisa membantu orang lain, ketika saya bisa memberikan bantuan itu untuk orang lain, kenapa tidak? Maka akan saya buka genggaman tangan saya. Walaupun itu berharga, tapi mungkin berharganya ini bagi orang lain juga akan bermanfaat. Makanya Bu Ita tadi membukakan tangannya. Berarti kesimpulannya siapakah yang menjadi kontrol bagi diri kita? Diri kan? Diri, bukan orang lain. Tadi kan saya tanya, Bu Ita kenapa? Apa karena dirayu? Oh tidak. Apa karena dipaksa? Oh tidak. Karena memang keinginan sendiri. Nah, kita lihat kesimpulannya dari perubahan paradigma. Pada dasarnya semua tindakan atau keputusan bagaimana dari kontrol pikiran terhadap prinsip yang kita pegang teguh. Ketika kita berpegang teguh terhadap pendirian untuk tidak membuka kepala tangan, maka kepala tangan pun tidak akan dibuka. Tapi ketika kita akan berusaha untuk mempengaruhi teman kita untuk membuka kepala tangan, kita juga akan sulit untuk mempengaruhi teman kita. Jadi semua keputusan ada pada kontrol kita masing-masing. Jangan mau berbagi. Wah, ini. Lanjut. Sama ya. Tidak ada yang mau berbagi. Oke, kita mau perubahan paradigma teori kontrol dengan ilusi kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada dua teori. Yang pertama stimulus respon dan yang kedua teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak? Nah, makanya di sini di teori kontrolnya kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan.
dalam teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah. Oke, nah di sini disiplin positif. Menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, seperti tadi contohnya. Nah, makna disiplin di sini belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lanjut, semua perilaku memiliki tujuan seperti tadi. Tidak semuanya perilaku buruk itu akhirnya buruk, karena semua perilaku memiliki tujuan. Dan di sini teori motivasinya ada 3. Teori motivasi yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Di mana dari ketiga teori motivasi ini akan menjadi nilai-nilai kebajikan universal dan akan membuat jadi keyakinan kelas. Nah, selanjutnya dari model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu adanya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan di sini penyelesaian masalahnya adalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, realitasnya atau kebutuhan yang terjadi adalah di mana setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adanya untuk bertahan hidup, sebagai penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Oke, apa sih makna disiplin? Menurut Ibu, pertanyaan pertama ya, kira-kira di sekolah itu penting nggak sih Bu disiplin? Penting banget. Kenapa? Karena dengan adanya disiplin maka segala aturan jadi hidup lebih teratur Bu. Kalau orang-orang ikutin aturan yang ada. Oke. Jadi perlu banget disiplin karena adanya aturan. Ketika aturan dijalankan, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan yang tata tertibnya. Oke. Nah di sini, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, bukan impulina. Ya. Karena di sini ada impulina kebetulan. Disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. 1. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi sudah dibahas ya. Nah, yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Nyanyi yuk. Hafalkan semua? Oke. 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif
Jadi tadi di sini nyanyi ya, itu buat menyemangati yang sesungguhnya. Jadi nggak ngantuk ya, biasa kalau udah siang itu awalnya ngantuk. Nah tadi di sini apa yang ditunjuknya oleh pelajar Indonesia itu anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, inilah yang ingin dicapai oleh profil pelajar Pancasila. Anak-anak kita itu ingin seperti yang dimimpikannya seperti ini. Ada 6 kriteria. Oke, lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, siap-siap. Nilai-nilai kewajiban apa yang Bapak Ibu rasa penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid kelas sekolah Anda, murid-murid kelas atau di sekolah Anda? Oke, terima kasih. Baik. Nah, yang penting banget ya untuk kita tanamkan pada murid-murid kita itu yang pertama yaitu akhlak mereka. Karena menurut saya semakin kesini adab mereka terhadap guru rada menghilang ya, nggak seperti dulu. Jadi kita tanamkan ke mereka bahwa adab itu ya di atasnya ilmu. Walaupun kita berilmu tinggi, tetapi kita tidak punya adab terhadap guru kita ya cuma saja. Oke, terima kasih Bapak buat bertiga. Sama seperti Bu Anissa, yang paling penting adalah akhlak atau attitude. Kemudian yang kedua tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini siswa nggak disuruh-suruh lagi untuk berangkat sekolah ataupun untuk belajar. Mereka sudah memang itu kewajiban mereka sendiri. Oke, terima kasih tepuk tangan. Satu lagi dong Bu. Ya, sama dengan tadi ya, makna mulia dan tanggung jawab di sini punya iman dan taqwa. Tanpa iman dan taqwa, sepandai apapun tidak akan bermanfaat bagi semua orang. Oke, betul. Dan tepuk tangan. Di sini jadi kesimpulannya itu dari religi. Karena di dalam religi itu ada sesuatu yang tadi beriman, benar sekali kata Bu Daniel. Ketika kita tidak punya iman, maka kita tidak akan percaya kepada apapun yang berawal dari iman. Karena dari iman segalanya akan muncul. Kepatuhan, kepatuhan kita kepada Tuhan. Tuhan saja dipatuhi, apalagi peraturan sekolah. Ya, kemudian tadi dari akhlak di atas ilmu itu adalah adab. Sebagus apapun ilmu, sebagus setinggi apapun kepintaran yang tapi kalau tidak beradab maka akan tidak seimbang ya, maka akan hancur juga. Banyak orang pintar tapi tidak berakhlak, akhirnya apa? Korupsi. Akhirnya apa? Lalai dalam tugas. Makanya adab di atas ilmu. Dan tadi adalah tanggung jawab. Ketika kita sudah beriman dan ketika kita sudah berakhlak, tanggung jawab itu maka akan muncul pada dirinya sendiri. Tanpa disuruh pun anak tersebut akan sadar dengan tanggung jawab. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya bagian kedua kita sudah memasuki yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi untuk memerintah diri sendiri, bukan hanya orang lain, tidak untuk orang lain. Lanjut. Nah, Daniel Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah ini ada yang ekstrinsik dan ada yang intrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini berasal dari mana? Menghindari. Contoh, saya harus datang pagi nih
Jam 7 saya harus sudah di kelas. Karena kalau saya tidak jam 7 pas datang, saya akan dihukum mengelilingi lapangan. Berarti eksisting karena takut adanya hukuman. Dia itu datang ke sekolah bukan karena kesadaran, tapi karena adanya hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena dia mengharapkan sesuatu. Ketika saya datang selalu pagi, maka saya nanti akan menjadi akan buta, rajin gitu. Berarti kan dia mengharapkan sesuatu ya. Selanjutnya, yang ketiga, nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kira-kira apa? Karena dia itu ingin apa yang mereka inginkan, ya, karena sudah jadi tanggung jawab bagi saya sebagai murid, maka saya harus datang tepat waktu. Begitupun dengan kita selaku guru, bukan karena aduh nanti kalau saya telat nanti absen saya tidak direkam, sertifikasinya tidak cair dong. Tadi hukuman. Ya, yang kedua mendapat imbalan. Kalau misalkan saya sebagai guru selalu datang lebih pagi, saya nanti akan dibilang guru berkualitas, guru yang paling teladan, paling rajin. Karena teman-teman saya itu akan memuji saya. Nah, berarti itu pasti eksisting. Tapi ketika kita sudah sadar diri dan menghargai diri sendiri, maka walaupun mau tidak dihukum, maupun tidak ada sanksi, atau nanti tidak ada penghargaan, yaitu terlepas dari itu semua ya, itu sudah dari kesadaran diri saya sendiri ya, tanpa menginginkan penghargaan atau adanya sanksi atau hukuman. Oke, lanjut. Nah, sini saya ada kasus yang pertama. IPA ini antara tentang hukuman ya, tentang hukuman atau restitusi. Kasus yang pertama, IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Kayaknya nggak seru kalau saya yang baca. Saya minta yang lain aja yang baca. Buyus. Kasus pertama, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkannya dari kursi, HP-nya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih. Ini ada pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Iya. Oke, kenapa Bu Sina tidak setuju? Karena IPA merasa dipermalukan di depan teman-teman. Karena IPA merasa dipermalukan sama teman-temannya. Karena Pak Seno dulu apa tadi? Berdiri di depan. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Konsekuensi karena itu dihukum. Bisa menjawab. Jadi ini adalah sebuah hukuman kepada
Iva akan merasakan malu dan mungkin bisa jadi trauma ya Bu ya. Itu kemungkinan yang tadinya Iva ada jiwa kreatif, dia jadi nggak, malah down dan nggak bisa berkembang. Oke, terima kasih. Yang benar tepuk tangan. Ini malah akan membuat anak semakin down, malu, down. Yang tadinya dia gemar menggambar, akhirnya kreativitas dia akan menurun. Jadi tidak akan melakukan itu ya. Maksud saya takut lagi nih. Takut dia ketika akan menggambar lagi karena takut dibantu oleh guru. Akhirnya kreativitas kita pun akan menurun. Kasus yang kedua, siapa yang mau baca? Bu Eni belum membagian. Oke, yang berdasarkan kasus yang kedua. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat, tidak bisa mulai tepat waktu. Karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker pinang. Setiap murid-murid akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiring-iring murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut dan berlangsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat anak mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang akan terjadi? Mengapa? Terima kasih Bu Edi, tepuk tangan. Nah, yang pertanyaannya, tadi sebelumnya ya, apa yang terjadi? Kenapa kok masih berebut kelas? Padahal biasanya pas pelajarannya Bu Anas itu enggak, ya. Nah, yang di sini, kira-kira apa sih yang menjadi motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Mendapatkan stiker bintang Dari Bu Anas. karena motivasinya ingin mendapatkan stiker bintang. Oke, tadi kan katanya apa yang terjadi ketika bukan Bu Anas yang masuk kelas? Kembali seperti semula, rebutan. Ya, nah, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada nggak cara? Kemungkinan guru yang barunya itu sudah berdiri di depan dan peraturan kelas tersebut. Jadi itu gitu. Karena pasti tidak tertib. Yang baru itu harus menyiapkan dia ketika anak masuk sudah ada peraturan dibaca ya. Oke. Ada yang lain yang mau menambahkan? Kira-kira apa ya cara lainnya untuk menanamkan bekerja bersedia antri tanpa harus ada yang stiker bintang? Karena ini adalah murid kelas 2, jadi mungkin cara lainnya adalah dengan diajak bernyanyi dan bermain games. Oke, seperti itu. Karena kelas 2 SD itu kan masih bermain dan belajar ya, jadi bisa diajak untuk misalnya bernyanyi, untuk bermain game. Ayo siapa yang nanti boleh masuk duluan.
sebagai guru punya kiat masing-masing, punya strategi masing-masing. Bagaimana caranya mendisiplinkan anak, bagaimana caranya siswa bisa tertib. Oke. Ada istilah. Kalau tadi kan hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ada restitusi. Tadi yang pertama itu kasus yang pertama berarti tentang apa? Hukuman. Kalau yang keduanya berarti adanya penghargaan. Nah, dari kedua kasus tersebut berarti itu kira-kira intrinsik kah atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Karena ada sesuatu. Yang pertama, Iwa karena takut dihukum. Tadi juga jelas, Iwa sudah dihukum oleh Pak Seno. Akhirnya Iwa itu bukan dari dirinya sendiri ya, tapi karena adanya hukuman. Dan yang kedua tadi, kelasnya Ibu Anas. Mereka itu mau berbaris rapi karena adanya stiker bintang, bukan karena kesadaran diri. Nah, kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tadi kalau yang hukuman itu membuat kita jadi malu, bisa menurunkan kreativitasnya, malah down. Malah tadi kata ibu apa? Akan terjadinya traumatik. Ya. Terus yang kedua, kalau tadi Bu Anas, ketika Bu Anas tidak ada, maka akan kembali seperti semula, yaitu kelas berantakan. Nanti di sini kondisi muridnya itu akan mengalami sesuatu yang berbeda. Kalau di sini kan nanti sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda. Ketika direstitusi, maka anak tersebut ketika masuk kelas akan pede lagi, akan semangat lagi belajar, ya malah bisa jadi lebih semangat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini berarti akan sadar dari dirinya sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk dirinya. Lalu yang mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Seperti Pak Seno itu langsung pada tindakan, yaitu tindakan hukum. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompok. Itu ciri-ciri dari restitusi. Nah, di sini ada contoh tindakan dari guru. Nah, di sini seharusnya saya belum ada jawaban ya, nanti Ibu Bapak yang jawabnya. Tapi sini sudah kepala dibuka jawabannya, tidak apa-apa. Sudah bocor ternyata jawabannya ya. Jadi tidak usah menjawab lagi. Jadi kita jawab sama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke, kalau sudah ada jawabannya, saya tanya alasannya. Oke, kenapa jadi alasan? Kenapa jadi alasan? Kenapa jadi hukuman? Karena itu dilakukan dia melakukan kesalahan itu datang terlambat ke sekolah. Jadi itu tugasnya ke hukuman. Oke. Yang kedua lanjut, kenapa itu hukuman juga? Lagi mengelilingi lapangan basket di lapangan kita terlambat dan hukuman. Karena angka tersebut sudah terlambat. Harusnya kan mengikuti aturan disiplin jam berapa masuk. Dan dia terlambat dihukum. Jadi hukumnya apa? Hukumnya apa? Lanjut dong. Alasan. Alasannya itu kan hukuman
hukumannya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, berarti mereka tidak mau menjaga kesehatan di lingkungan sekolah, makanya itu. Oke. Lanjut ke belakang. Selanjutnya, konsekuensi memberikan kertas tugas teman yang tak layak coret-coret. Karena sebelumnya gurunya kemungkinan sudah ada peraturan seperti itu. Jadi konsekuensi yang harus dilakukan. Oke. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja. Karena membersihkan tumpahan air di meja karena pada saat belajar konsekuensi, karena dia merupakan air, konsekuensinya mungkin harus membersihkan kembali. Jadi kalau sudah lupa ya dia yang membuat, dia yang menanggung jawab. Lanjut dulu. Berikutnya murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah ini sebagai hukuman, termasuk sebagai hukuman karena murid tersebut tidak menggunakan sepatu warna hitam, jadi dia harus dihukum. Ada sudah melanggar. Oke. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dan PJOK. Ini hukuman karena konsekuensi karena dia 10 menit. Jadi ketika dia melakukan kesalahan dia konsekuensi harus lari. Oke. Terima kasih tepuk tangan semuanya. Hebat, cantik. Oke. Nah yang tadi itu adalah konsekuensi karena biasanya ya kalau berolahraga itu 5 menit oke lah. Nggak apa-apa, silakan masuk. Tapi ketika 10 menit, maka konsekuensinya adalah mengelilingi lapangan kali. Oke. Lanjut ya. Nah di sini adanya identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu biasanya berupa hukuman. Gagal di sini apa? Gagal untuk mengingatkan atau menyadarkan siswa ya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika dimarahi, ketika disentak, maka itu sesuatu yang apa? Menyakitkan bagi anak. Dan apakah kita sudah memarahi anak-anak itu akan sadar? Tidak. Belum tentu. Maka bisa jadi anak itu akan dendam. Ya. Tapi di identitas suksesnya pada disiplin, ya sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Jadi di sini biasanya adanya pilihan. Lanjut. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ini biasanya ya pasti murid akan merasa tidak nyaman kalau ketika dia dihukum. Pertama tadi ada apa? Malu, ya, trauma. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Nah, agresif meningkat. Yang tadinya cuma terlambat, nah itu ada lagi ditambah apa biasanya? Ganggu anak yang lain, misalkan ya. Itu saya habis dimarahi, saya kesel, dia marah-marah sama temannya. Itu adalah lanjutannya ya akan perilaku yang pasif agresifnya meningkat. Nah, berantem bisa juga. Lanjut, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Karena keseringan dimarahi, ya kelamaan mungkin paling juga dimarahi sudah. Anak saya saja contohnya ya, kamu jangan begini. Sekali dapat ya. Tapi kita marah ada yang kesal ibu. Nggak ada. Setakut-takutnya anak cuma hari itu ketika ibunya marah. Besoknya diulang lagi. Ya. Tapi ketika ayah marah sekali, sudah beda ya. Karena apa? Lebih ketika kita sering marah, ketika kita sering menghukum, anak akan semakin kebal. Sampai anak saya dipukul saja sudah tidak terasa sakit kan? Nggak sakit kok, dipukul nggak sakit. Kenapa? Karena sudah biasa dipukul. Ya. Oke. Lanjut lagi. Berlaku hanya pada sebuah institusi.
tidak belajar pada kehidupan nyata. Nah, berlaku hanya di sekolah. Karena ada hukum di rumah, ya sudah, anak lagi di sekolah. Kamu bangunnya, misalkan hari Minggu nih, karena kalau ke sekolah dia bangun jam 6 atau jam 5 karena subuh dulu. Tapi ketika hari Minggu, kebanyakan bangunnya siang. Alasannya karena tidak sekolah, karena lagi libur. Lanjut. Nah, biasanya di sini peraturannya adalah kamu harus begini, kamu harus begitu. Jangan ini itu harus begini. Apa itu? Tahu. Itu kayak lagu Doraemon. Ingin begini, aku ingin begitu. Ingin itu banyak sekali. Itu lagunya Doraemon. Tapi kalau peraturan kamu harus begini, kamu tidak boleh begitu. Kamu nanti begini, kamu nanti begitu. Itulah peraturan. Dan di sini murid atau anak membenci peraturan. Kata anak nih, peraturan itu ada bilang. Iya. Nah, itulah yang menjadi pedoman anak-anak sekarang. Peraturan ada untuk dilanggar. Padahal peraturan ada untuk ditaati. Tapi sekarang baru. Ya. Nah, identitas suksesnya yang konsekuensi. Tadi yang satu sudah, sesuatu harus terjadi. Ya pasti kalau tidak ada kejadian apa yang akan konsekuensinya? Masih ada kejadian dulu. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Memang sangat tidak nyaman ya, karena itu peraturan. Misalkan tidak mengenakan sepatu hitam, maka tidak boleh menggunakannya selama satu seharian. Anak merasa tidak nyaman pasti karena dia akan beranjak kaki. Ya, itu jangka pendek. Korban bisa diabaikan. Maksudnya gimana? Korban bisa diabaikan? Jadi karena ya itu kan resiko kamu yang menangkan dia sangat sendiri gitu ya. Jadi teman-temannya tidak simpati. Terus murid atau anak di luar tidak nyaman pasti tidak nyaman karena tidak menggunakan sepatu ya. Lanjut, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah ini walaupun konsekuensi tapi tetap hanya jangka pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi ketika misalkan guru memonitoring, dia baru disiplin. Ketika gurunya tidak mempedulikan atau tidak memonitoring, ya sudah, nggak ada guru ini. Kayak HP saja, tidak boleh membawa HP. Tapi kalau tidak ketahuan tidak apa-apa. Itu kata anak, ya. Jadi kita yang harus kontrol setiap kelas. Nih, siapa nih yang bawa HP, siapa yang pegel kalau misalkan gitu. Pegel ya, karena tidak semuanya anaknya akan sadar diri ya. Semuanya pasti ada. Entah disimpan di kantin, entah disimpan di tempat yang di kelas lain, ya pasti ada. Anak itu sekarang lebih sedih untuk menyimpan sesuatu. Lanjut, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, karena dia sudah terbiasa mendapatkan konsekuensi ketika dia bersalah, tapi minimal dia ketika di masyarakat itu ada penerapannya. Oh iya, di sekolah saya nggak begini. Berarti ketika di rumah atau di masyarakat saya tidak boleh berkata kasar. Nanti saya dibenci sama teman saya atau dengan masyarakat lain, gitu ya. Lanjut, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, kalau tadi kan kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi kalau di konsekuensi, kita tanya ke anaknya, kira-kira peraturannya apa? Wajib dimasukkan. Nah, kalau misalkan kamu tidak melakukan, maaf, berarti tinggal dimasukkan. Ini ada pertanyaannya. Yang selanjutnya, murid atau anak menghormati peraturan. Nah, kalau di konsekuensi biasanya anak itu tahu peraturan seperti apa dan dia minimal taat. Ya. Tapi dalam restitusi, yang pertama adalah restitusi merupakan pilihan, jadi bukan paksaan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak
misalkan dia sudah berbuat, maka dia akan bertanggung jawab. Jadi si korbannya itu ketika dia bukunya diambil, disobek, dia akan mendapat ganti dari yang pelakunya, gitu ya. Jadi si korban itu akan mendapatkan gantinya. Nah, murid atau anak mendapatkan kekuatan. Jadi dia akan lebih berkuat. Kenapa kamu bisa melakukan itu? Alasannya apa? Kenapa? Oh gini, oke tidak apa-apa, tapi nanti seperti ya itu untuk mendapatkan kekuatan. Masalahnya akan terpecahkan pasti karena di sini mencari solusi. Murid belajar bertanggung untuk perilakunya. Ya, dia menyadari dan bertanggung jawab tadi mengganti ibunya. Ya, lanjut. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya, pasti. Ya akan masalahnya itu tidak hanya dalam ketika di sekolah, tapi juga di luar. Nah, pertanyaannya yang sudah diskusi adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi tidak hanya kamu duduk ini itu, tapi juga dia harus ada dengan apa yang dia yakini. Nah, terakhir, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, tadi yang hukuman itu ujungnya negatif. Kalau konsekuensi netral, sedangkan restitusi berdampak positif. Sekarang kita sudah memasuki keyakinan ketiga, bagian ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Coba, peraturannya memang harus menggunakan helm. Yang kalau tidak menggunakan helm, kalau hukuman ya, saya nanti takutnya ditilang. Kalau saya menggunakan helm, nanti saya dikasih penghargaan dari Pak Polisi. Misalkan, enggak boleh lah. Enggak ya, tapi karena alasan keselamatan. Berarti sudah dari siapapun itu dengan secara tidak langsung dalam dirinya sudah sadar. Kalau saya tidak pakai helm, saya jatuh, kepala saya terbentur, maka saya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi ketika saya sudah menggunakan helm, walaupun jatuh minimal, kalau jalan yang tenang bukan kepala saya. Ya. Oke, jadi alasannya untuk keselamatan. Nah di sini, yang pertama adanya peraturan kelas atau sekolah. Masih semua sekolah punya peraturan. Tapi dari peraturan kelas tersebut, kalau peraturan kelas itu kan ada sesuatu yang positif, ada yang negatif. Kalau keyakinan itu lebih kata-katanya ke positif. Contoh dari peraturan kelas, dilarang membuang sampah. Kira-kira dalam kalimat positifnya apa? Nah, membuang sampah pada tempat. Itulah kalau peraturan kelas kadang-kadang tidak atau jangan, tapi kalau dalam keyakinan maka yang positifnya, maka buanglah sampah pada tempatnya, bukan tempatnya ya, pada tempatnya. Yang kedua lagi, tidak makan di dalam kelas. Positifnya apa? Kalimatnya maksudnya tidak boleh makan ketika pelajaran berlangsung. Nah, makanlah pada jam istirahat. Itulah yang membuat peraturan kelas tadi masih ada kalimat-kalimat negatif, sedangkan dalam keyakinan kelas itu sudah berubah menjadi kalimat yang lebih positif. Dan itu untuk menyadarkan diri muridnya, ya. Dari keyakinan kelas itu maka akan berlangsung lingkungan yang
dari lingkungan positif maka harus sudah biasa di lingkungan positif, maka akan menjadi budaya. Budaya itu apa? Kebiasaan. Ketika sudah terbiasa, ya akan berbudaya. Jadi tanpa disuruh pun anak akan mengikutinya, melakukannya. Ya. Nah, di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan konkret. Memang kalau keyakinan itu tidak seperti aturan yang satu dilarang membawa HP. Nah, kalau di sini mungkin tidak terlihat ya abstrak. Ini apa yang maksudnya itu tadi ya. Maka ketika jam istirahat, sedangkan yang lebih konkretnya kan berarti tidak boleh. Ya. Nah, yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal umum itu akan diketahui. Buang sampah pada tempat yang universal. Semua orang tahu kalau buang sampah itu harus ada tempatnya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi ya sudah. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Peraturan banyak, akhirnya kalian akhir. Tapi kalau keyakinan, ketika sudah dikatakan hanya 4 saja, anak sudah tahu, anak sudah memahami 4 saja. Kalau misalkan dipergunakan, dilakukan itu akan efeknya sangat positif dan baik. Ya. Lanjut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Nah, biasanya coba anak-anak apa sih yang kamu inginkan dalam kelas ini biar selalu bersih. Nah, nanti anak ini Bu jangan tinggal ini. Nah, coba keyakinan kelasnya apa? Kita catat. Jadi itu berasal dari anak juga, bukan hanya dari kita. Kalau peraturan kita yang buat, anak yang menang nanti. Tapi kalau keyakinan itu bukan hanya dari kita, tapi juga dari anak-anak. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, misalkan yang ini sudah selesai nih, bagus nih, lanjut ya, yang lebih lagi. Nah, itu bisa saling berjenjang. Dari sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel D. Format bekerja, diterima, dan dimiliki. Kalau yang tabel Y itu ada formatnya, ada yang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Bekerja, terdengar, terlihat, berperilaku. Dari tabel T-nya tampak seperti, tidak tampak seperti. Format, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Coba, kalau dalam menghormati nih, berarti lebih pada sopan. Satu, kira-kira yang terlihatnya apa? Ya, sikapnya. Contoh, memberi salam ketika bertemu guru. Ya, salam. Kadang ada anak yang ada guru berdiri pun, wah, yang begitu tidak terlihat seperti itu. Tapi kalau misalkan yang terlihatnya adalah salam, bertegur, sapa, terdengarnya mengucapkan kata-kata yang sopan, misalkan ya punten, permisi, minta tolong ya, maafkan saya ya, terima kasih ya. Nah, berarti kalau terlihat itu ada dalam 5 S. S yang pertama senyum, sapa, salam, sopan. Yang terdengarnya 3 kata sakti. Terima kasih, maaf. Oke. Nah, dalam berperilakunya otomatis akan terlihat baik. Nah, di tabel Y, di tabel T itu ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti berarti tampak siswa tersebut menyalami guru, salam kepada guru. Kalau tidak tampaknya berarti langsung lewat, nyelonong tanpa memberi salam. Ya, oke. Lanjut saja. Ini sih kayaknya, nah sudah terbiasa ya seperti itu. Datang tepat waktu. Tidak tampak sepertinya sering hadir ke acara, menyapa teman dan guru setiap hari, acuh tak acuh kepada teman.
teman atau guru. Ada nggak sih di kita? Nggak ada ya. Di kita sih insya Allah ya. Semoga banyak yang baik. Oke. Alhamdulillah, semoga ini cita-cita dari semua guru. Oke, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, sini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Sudah menunjuk maka harus mengembalikan. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati orang lain. Jika sudah saling menghormati, maka tidak akan ada lagi siswa yang sering mengganggu temannya, apalagi membuli. Kayaknya komentar ya di sini ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Oh, menghormati orang lain kenapa ya? Nah, gurunya jadi kesel ya. Aduh, kamu masa itu harus tunggu kamu gitu ya. Apalagi mengatakan cinta. Itu iya. Sama ya, berapa menit lagi? Beda berapa menit? Itu 15 menit. Oke, dilarang menggunakan narkoba. Lihat di kelasnya. Bergantian atau menunggu giliran. Memang antri itu tidak enak ya. Tapi di sini menimbulkan sabar dan menghormati orang lain. Kalau kita langsung robot, berarti kita tidak menghormati orang yang sudah ada duluan ya. Gunakan masker walaupun sekarang memang sudah tidak digunakan lagi. Dulu waktu corona untuk kesehatan. Masih ya, oke. Apalagi kalau yang tembok ya, nah masih pakai nama-nama pada dekat foto. Sekarang betul bicara. Ya betul. Dulu ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Karena pernah terjadi lari di dalam koridor, akhirnya jatuh dan berdarah. Itu keselamatannya. Oke, lanjutlah. Bagian keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, apa itu? Sayang, cinta, dan kasih sayang. Serta bentuk perhatian. Coba Bu, kalau suaminya tidak perhatian, kira-kira melarang? Tinggalkan. Coba kalau kita sudah punya pasangan, tidak punya cinta kasih sayang, kira-kira sampai sekarang masih sendiri. Berarti ada seseorang yang ingin cinta dan kasih sayang. Lanjut, adanya power atau kekuatan menguasai survival untuk bertahan hidup. Butuh apa? Makan, minum, sana, aman. Nah, itu kebutuhan kita. Kalau kita tidak makan, lapar, akhirnya kurus. Kalau kurus, sepertinya kita bisa ini. Termasuk saya, cita-cita saya. Gitu. Oh gitu, oh iya. Lanjut, fun atau senang kita terhadap sesuatu. Hobi malah koleksi berlian. Malah, asal jangan koleksi surat. Freedom.
guru SD. Oke. Ibu Abah, guru kelas 2A, SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Abah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu yang sudah pernah di SD? Doninya suka minta bekal ya? Ya. Dengan paksa. Alasan Doni melakukan hal itu karena dia rasa lapar atau karena dia juga suka dengan bekal yang dibawa temannya. Ada yang lain? Oke, boleh. Doni sering minta bekal kepada temannya karena Doni itu anaknya suka makan. Kumpul ya. Jadi kalau ada temannya makan, dia mesti bikin jangan sampai dicicipin. Penasaran, kok orang lain lebih enak ya? Supaya rumput tetangga lebih indah. Tapi ingat jangan Oke, hari menurut Anda alasannya itu karena yang pertama tadi lapar. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni apa? Survival, rasa ingin kebutuhan kan, makan itu kebutuhan. Dia lapar, akhirnya dia minta punya temannya. Tadi katanya Doni ya, kata kesenangan. Doni itu senang kalau lihat warna-warni makanan yang lain. Kalau saya ingin bawa nasi putih ada, yang lain ada sosis, ada mie, mau. Kesenangan dia untuk jahil kepada temannya ya, mencicipi masakan temannya. Terus dia juga bisa jadi alasannya akan apa? Dia tidak bawa apa-apa. Ada itu berdua. Kebutuhan itu tadi kebutuhan survival karena ingin makan. Yang kedua karena emang senang, dia senang membantu temannya, jahil, ingin icip-icip. Yang ketiga tadi apa? Tidak membawa makanan mungkin karena tidak Nah, itu masih survival. Kalau ada bekal saya betul. Dia mencari perhatian, biasa bisa mencari perhatian dulu yang ketiga. Sayang, karena dari riwayatnya dia tidak dipedulikan sama ibunya. Akhirnya dia mencari perhatian temannya dan gurunya. Yang keempat tadi kebebasan. Ya bebas lah kalau jari kita baik, mau kita makan punya orang atau enggak, itu merasa dia bebas. Bebas untuk membuat sesuatu. Satu lagi. Tadi apa? Yang belum? Semua dia merasa dia berkuasa di kelas. Dia bisa mengambil makanan punya temannya, merasa dirinya kalau di kelas sudah menjadi gangsternya, kepalanya, jadi dia bebas mengambil punya temannya. Nah, berarti ternyata si Doni ini bisa dilihat dari 5 kebutuhan dasarnya semuanya bisa. Dari kasus ini ya, entah dari cinta, berarti dia belum diperhatikan sama orang tuanya. Yang kedua, karena lapar. Yang ketiga, kesenangan karena dia memang jahil. Keempat, beda kebebasan, bebas. Apa yang ingin dia lakukan. Yang kelima, saat karena dia merasa berkuasa di kelas. Biasanya orang-orang itu badannya besar. Oke, Doni itu hanya di TV ya. Saya enggak, saya badannya besar, saya enggak ya. Amin. Nah di sini, kita dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambar
bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Orang, tempat, benda, nilai-nilai, dan kepercayaan yang penting bagi Anda akan termasuk di sana. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas Anda, hidup akan sempurna buat Anda. Tapi sayangnya Anda tidak bisa tinggal di sana. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memperdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam diri kita dan dalam diri murid terdapat dunia berkualitasnya masing-masing. Pertanyaan lagi, jangan suami lagi ya. Tapi masih ini benar sih. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Orang tua. Karena saya sudah punya suami, suka saya jadi suami. Suami dan anak-anak. Suami dan anak-anak. Kulina. Waktu masih ada suami ya, tapi sekarang sudah dimana tinggal orang tua dan anak-anak. Jadi saya lebih mengutamakan anak dan orang kaya atau orang tua saya. Oke. Jadi tadi katanya yang penting adalah keluarga, suami, anak, orang tua. Ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan juga Bermanfaat bagi orang lain. Dan setelah kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Kalau saya Ideal, ya. ideal sebagai ibu, ideal sebagai istri, dan ideal sebagai anggota wakil sosial. Oke. Semangat bertanya. Jawabnya ideal sebagai istri, ideal sebagai ibu, dan ideal di masyarakat. Tentunya sebagai guru juga ya, Ibu ya. Oke, lanjut. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Aku pencapaiannya sebagai ibu rumah tangga itu sama saya banggakan. Bangga jadi ibu rumah tangga. Bangga ya. Oke, tapi apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ibu rumah tangga itu selain ibu rumah tangga 24 jam tanpa gaji, kerja sering kelasnya, kerja bayar siang, ya bayarannya siapa? Ada nggak dibayar? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Titik puncak hidup saya ketika saya melahirkan. Ketika saya menjadi seorang ibu melahirkan
puncak hidup saya, hidupnya ibu kita. Ayo, apa yang paling utama? Untuk aku pribadi ya dia semua hal yang ada di diri kamu tersebut pasti kecil karena pasti segala sesuatu yang terjadi itu ada kesimpulannya, ada hikmahnya, ada pembelajaran Semuanya bermakna. Tinggal cari pasangannya saja. Oke, lanjut. Sudah kelima. Lima posisi kontrol. Nonton yuk. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Director John Moore. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pembentuk. 2. Posisi pembuat masalah bersama. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nader yang terlambat hadir 25 sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Yes. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kuliah di lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu merawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, melatih, menunjuk-tunjuk, menyakiti, dan membunuh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya.
Lu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ini berbabak balas kepala. Sekarang cepat balas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat ibu merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Kamu lagi ya, sayang? Iya Bu, habis saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat kamu tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap jaga kerja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar di bawah untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini dihina karena ini masih dorongan eksternal. Maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu. Ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang ketat dan cenderung formal. Ini benar-benar. Keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain yang tidak Bu.
tolong orang tersebut. Iya Bu, saya lihat ininya. Apakah Anda bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau mengenal alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan alarm adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih kalian? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan kalian. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kalian agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, kalian. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memenuhi sikap bisnis yang positif, yaitu kemudian bertanggung jawab dan memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap guru. Pada posisi inilah, guru dapat mengarahkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang mempergunakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Nah, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan hati. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Tadi katanya apa? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai guru. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat yang kelima. Kira-kira tadi yang ingin dicita-citakan oleh semua pendidik adalah sebagai jadi seorang manajer dalam pendidikan, walaupun mungkin tantangannya banyak sekali, banyak sekali. Oke, di sini 5 posisi kontrol. Guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dengan murid berkualitas, murid berkata, dampak pada guru. Di sini ada kata-katanya semua. Nanti saya akan share kepada Bapak Ibu guru di sini ya. Apa sih kira-kira dalam posisi kontrol ini? Motivasi, identitas gagalnya, identitas berhasilnya, identitas suksesnya. Dan nanti kita lihat ya, di kehidupan nyata kita tuh berada dalam posisi mana? Pernyataan. Inilah kebiasaan saya, harusnya jangan dibocorkan dulu, tapi ini sudah dibocorkan. Alhamdulillah. Gak usah mikir lah. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu.
Kira-kira jadi rasa kecewa itu ya akibat muridnya ya, jadi membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum karena tidak benar, karena marah. Jadi ada dari sini ada adanya anak-anak kamu itu tidak becus, kamu itu tidak pernah benar, seolah-olah menghukum anak tersebut bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ayolah, lakukan dari ibu dari rumah ya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Jadi di sini kalau misalkan berarti kita sebagai guru harus, kalau jadi pemantau harus melihat usaha kita ya, harus dipantau terus. Yang tidak disiplin tidak dapat bintang, yang disiplin baru dapat bintang. Kalau kelamaan kita aja yang capek karena harus tahu. Yang tadinya anak-anak yang mendapat bintang, stiker bintang, kita yang dapat bintang 7. Tapi motornya. Nah, hari ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Karena mencari solusi dengan memecahkan masalahnya. Nanti dijelaskan sama Asep. Lanjut, murid kesayangan yang begini ya. Oke, dari sini bergerak antara peraturan, memantau, konsekuensi hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Ini bergerak. Kalau kamu tidak titik apa nih? Kalau kamu tidak disiplin, maka saya akan menghukummu. Nah, di sini diberi hukuman. Tapi kalau dalam manajer, apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini, maka muridnya akan menjawab. Yang saya yakini bahwa saya sudah terlambat ke sekolah, maka besok saya akan berupaya tidak akan terlambat lagi dengan cara menyetel alarm lewat kalau di bawah. Oke, lanjut. Kita sudah ke bagian terakhir. Nah, ya, matanya sudah saya lihat sudah mulai waduh. Hatinya sudah baik. SDG apa lagi? Lanjut ya. Nah, nonton lagi SDG-nya. Ya. Nah, sekarang ini kita ke SDG. Stop pak, stop banget. Masa aku dikatain blocking? Apa? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain kan di depan kelas. Stop banget. Jadi saya harus dikatain mereka apa? Dia juga harus mulai. Iyalah, saya biasa aja pak. Ya saya dari ini lah. Pasti saya di rumahnya. Ya pak. Terus padahal saya pasti daerahnya. Jadi keyakinan untuk prinsip mana sesuai dengan keyakinan kamu.
kira-kira kamu bersedia menerima masalah ini? Iya, Pak. Iya. Bagaimana rasanya menjadi orang tua? Baiklah, kalau begitu. Dia punya bagaimana menjadi masalah. Oke, itu tadi video tentang restitusi. Nah, tadi di video tadi itu ada tiga restitusi. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Ditanya dulu ya, kenapa ada di sini? Ya mungkin karena tadi saya habis menang teman saya. Validasi kebutuhan. Kenapa kamu bisa melakukan itu? Alasannya tadi karena difitnah, merasa kesal, merasa difitnah, akhirnya dia bentak temannya. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi dia bilang apa? Bapak capek Pak, jadi pemarah Pak. Ya mungkin nanti kedepannya saya akan lebih berpikir lagi dan proaktif. Jadi yang menyelesaikan masalahnya itu siapa? Diri sendiri. Siswa tersebut yang menyelesaikan masalahnya. Tanpa kita kamu harus seperti ini dan seperti itu. Tapi siswa sudah meyakini bahwa itu memang salahnya. Oke, lanjut lagi. Nah, di dalam menstabilkan identitas, di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tadi kan dia merasa dia menjadi seorang yang pemarah. Oke, akhirnya dia, oh iya, berarti nanti di depannya saya tidak langsung jadi pemarah. Saya harus berpikir lagi. Nah, di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini biasanya yang dikatakan gurunya ya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini biasanya dalam menstabilkan identitas, kata-kata ini adalah kata-kata yang keluar dari seorang guru. Ini untuk menstabilkan identitas. Lanjut, validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Seperti tadi ya. Kamu bisa saja, kamu tutup, kamu hanya sebatas membentak, tidak lebih. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Oke, kita lagi ya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ini lebih kepada keyakinan kelas. Balik pertanyaan kepada siswa. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ini sisi terakhir. Kayaknya sih udah pada menguasai lah, insya Allah ya. Oke, tapi karena tidak ada yang bertanya, maka saya ingin refleksi dari Bapak Ibu dulu. Silakan refleksinya untuk kegiatan kali. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Bapak, ini dia jadi kelihatan cantiknya. Mengenai disiplin positif atau budaya positif. Jadi pada intinya budaya positif yang berjalan di sekolah itu adalah merupakan perwujudan dari visi dan misi kita sebagai guru. Jadi visi dan misi kita sebagai guru, kemudian yang merupakan implementasi dari tujuan pendidikan nasional yang disederhanakan, yaitu berupa profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Teman, beriman dan berbakti, mandiri, tidak berbakti,
Jadi semuanya diringkas dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian budaya positif yang ada di sekolah itu akan terwujud dengan adanya kolaborasi dan kerjasama yang solid dari kita sebagai guru, kemudian bapak kepala sekolah, siswa dan seluruh stakeholder yang ada di SMP Negeri 1 Jambi. Maka dari itu, yuk kita sama-sama bekerja sama, mendorong dan mendukung untuk sama-sama bergerak dan menggerakkan. Ini itu saja. Terima kasih. Satu lagi ya. Mangga dari Ibu Anissa. Terima kasih. Mungkin saya membahasnya tentang materi yang disampaikan oleh Bu Ai, bagaimana cara kita menghadapi siswa dengan cara-caranya. Tadi ada 5 ya. Contoh-contohnya Sinaren tadi. Nah, bisa kita terapkan kepada murid-murid kita dengan baik. Bu Eri tadi sudah mau mencoba ya Bu. Nah, khususnya untuk siapa Bu tadi siswanya? Asep. Nah, kalau Asep mungkin harus pendekatan dengan seperti teman. Alhamdulillah dengan seperti ini, jadi saya juga mendapatkan ilmu lebih dari penjelasan dari Bu Ai dan tanya jawab dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak tepuk tangan untuk Aisyah. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Ibu hebat. Tepuk tangan untuk seorang ibu yang menjadi guru. Semua hebat, semua semangat, semua berjaya. Oke, alhamdulillah akhirnya hari ini selesai ya. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu Bapak luangkan untuk hari ini ya. Terima kasih. Walaupun siang panas, tidak ada kipas angin, tidak ada, tapi ibu-ibu di sini masih semangat. Boleh ya. Oke.